Salah satu argumen lo. Ya itulah teis itulah Tuhan itu, tetapi Tuhan itu entah Siddhartha Gautama, entah Atau Yesus siapa, Kristus atau bentuknya apa, ya yang ngerti gue. Gua selama ini Yesus Kristus saja Betul. karena ngikut orang tua gua. Ya fair Ngelanjutin aja. Iya, kayak fair aja. kayak Prabowo keberlanjutan. Si Ben apa Cina itu apa nama Spesialnya spesialnya? Iya. Lu kan open juga kan? Iya. Si Ben cerita Coki nggak mau dibayar di situ. Nggak mau. Luar biasa. Jangan. Ini pencemaran nama buruk Bang. Nanti kebanyakan yang nggak mau bayar Mas. Di sini nggak dibayar gitu nanti. Oke, kembali lagi di Talk of Life bersama Seminol Slimboy dan Rindra Danantara. Hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Coki Pardede Lepas. Kenapa sih namanya Coki Pardede Lepas? Bebas. Oh bebas. Karena kan gini, gue udah ganti Instagram 5 kali Bang. Anjir. Gue lupa. Itu ngefur itu. Gue lupa. Ada yang karena kehack, ada yang karena kasus, ada yang karena pokoknya ini adalah Instagram gue yang kelima. Terus waktu itu dibikinnya persis karena gue baru keluar dari kasus gue yang kemarin itu, narkoba itu. Jadi bebas dari narkoba. Bebas dari narkoba. Harapannya. Atau bebas dari tuntutan doang. Betul. Sementara masih bebas. Sementara masih bebas. Yang penting kan hari ini. Ya, hari Betul. ini. Masa depan siapa yang Masa tahu? depan nggak tahu. Dirayakan aja lah apa yang masih bisa kita Siapa rayakan. tahu Indonesia jadi Portugal. Betul, bisa. tahu gue. Di mana narkoba itu menjadi sesuatu yang legal Betul. dikonsumsi selama memakai resep. Jadi Betul. kan lu ngantri di dokter nanti. Betul. Kolombia lah, Kolombia. Colombia. Boleh Ya. bawa, yang penting nggak boleh jualan. Ya, yang penting, yang which is aneh ya. Iya. Boleh bawa itu. Boleh bawa, tapi Terus nggak boleh jualan. Tapi dari mana lo dapet? Nanam sendiri. Nanam. Coki Pardede. Thank you lo gue diundang di podcast Wah, ini. aduh. Terima Thank kasih you juga lo. lu mau datang tanpa red card karena Iya. gue tahu red card tuh. Enggak lah. Enggak, gue harus kasih tahu nih. Ada 2 orang yang paling berjasa di karir gue. Satu Panji Pragiwaksono, yang satu lagi Bang Semi. Karena waktu awal-awal gue terafiliasi sama stand up komedi Depok, komunitas Depok, Bang Semi tuh sering datang ke Depok dan gue inget banget ada kompetisi street comedy yang mana gue selalu ikut di situ dan itu bikin gue ngerti basic gimana caranya nulis waktu itu. Iya. Dan Bang Panji yang ngasih panggungnya karena waktu itu kan Bang Panji turnya lumayan sering, gue pernah jadi openernya dia, baru orang notice gue itu selain dari Kompas juga karena dari Bang Panji. Tapi yang bikin gua ngerti stand up tuh awal-awal ya sebenarnya salah satunya Bang Semi. Wah. Nah tapi ini orang yang nggak banyak tahu sebenarnya ini. Ini yang sebenarnya orang nggak banyak tahu dan mungkin nggak banyak juga yang tahu Bang Semi ini presiden pertama ya. Presiden presiden. Benar nggak sih? Lo presiden pertama nggak sih? Sebenarnya presiden pertamanya itu adalah para founder. Oh ya, sorry berarti Salah sorry. satunya adalah Ernest. Tapi belum menamai dirinya presiden. Oh, oke. Lalu gua kudeta. Jadilah presiden. Ya udahlah jadi presiden aja lah. Iya. Ya itu tapi yang tahu-tahu aja lah. Itu udah lama banget. 15 Udah lama tahun, berapa belas tahun Dan yang lalu. orang nggak sadar bahwa ketika gue menjadi presiden saat itu, gue bahkan lebih muda dari lu hari ini. Iya. Jadi dengan kemudahan gue, mungkin ada orang yang nggak setuju dengan manuver gue saat itu. Namanya juga orang masih muda. Iya. Kalau dengan tingkat kematangan hari ini gue jadi presiden, ya mungkin juga akan slow. Outputnya beda ya. Outputnya beda dan mungkin nggak besar juga gitu. Nggak meledak-ledak juga. Berarti emang butuh kegilaan ya. Nggak ada stand up fest juga menurut gue. Iya. Karena tenaganya dulu masih banyak lah. Masih banyak karena stand up fest gini loh. Stand up fest tuh atau stand up Indo atau apapun, bahkan kalau lu ngikutin F1 enggak? Ya, enggak cuman tahu aja. Ya itu F1 tuh kan sebenarnya sebuah inisiatif. Inisiatif ini orang-orang waktu saat itu suka balapan, ya udah Iya. kita bikin kompetisi deh. Sampai akhirnya jadi besar kayak gini. Iya, orang yang bikin orang-orang kayak waktu itu ya kan mobil masih mahal ya saat itu. Iya.
Bikin kompetisi ya, isinya orang-orang kaya gitu. Bener. Sebenarnya kayak rally zaman Orde Baru. Iya, harusnya sama orang baru. Yang ternyata setelah gua tahu itu anjir itu anak menteng semua, tetanggaan tetapi Iya. masuk TVRI rally gitu. Jadi Hmm. ya itulah stand up tuh kayak gitu. Stand up fest tuh juga cuman kita bikin yuk yang gede. Iya. Gue ingat banget ada street comedy sebenarnya. Nah, itu juga itu inisiatif, sebuah inisiatif. Negara Indonesia juga sebuah inisiatif kan, inisiatif dari Soekarno. Proklamasiin keren juga nih. Gitu cuman. Iya. Keresahannya udah lama. Keresahan untuk lepas dari penjajahannya udah lama. Street comedy tapi itu. Ya street comedy sih menurut gue itu the OG. Itu menurut gue masa-masa terindah komedi ya. Dan lu nggak pernah menang itu. Iya betul. Karena materi dia aneh. Ya betul. Harus diakui. Awal-awal. Harus diakui. Kehebatan Coki itu salah satu di public speaking Bener, sampai sekarang itu. sampai sekarang. Nah, jadi sebenarnya lu tinggal memperkaya konten. Betul. Kan, Tapi yang gue suka tuh karena nggak pernah menang itu ya kayak ada rasa penasarannya gitu. Nah, iya. Yang bikin Oh, gue abis kayak mau menang gimana? Gue masih inget loh materi dia. Mau menang gimana? Gua ini marketing. Lu ingat gak? ingat. Gue ini Ingat. marketing. Iya. Makanya gue di stand up juga di bagian marketing. Betul, Lu mau betul. menang gimana materi kayak gitu? Betul. Bayangin sekali. Lu bandingin dengan yang hari ini. Anjir cubu. Tapi ya kan kelihatan evolusinya pas. Revolusi kalau gua. Revolusi bahkan ya. Terus gue kan sempat silam dari stand up ya. Artinya gue tetap memantau kalian sih. Iya benar. Hanya karena gue fokus di bisnis gue. Hmm. Ya sama kayak lu lah. Karena Ernest tuh sebenarnya bukan komika, sekarang dia filmmaker. Betul. Hanya karena sama-sama entertainment, Ya. jadi masih muncul. Kalau gue kan bisnis gue yang satu lagi Gak ada hubungannya. nggak ada sama sekali. hubungannya gitu. Bener. Cuman ada duitnya. Betul. Jadi Dan pada akhirnya kan itu yang dicari. iya, artinya ini nggak terlalu menghasil. Tapi gue mantau lu anjir. Gila. Ya terima kasih lah. Asal bukan evolusi, revolusi Iya, karena betul. cepat sekali. Betul. Revolusi. Tiba-tiba makan babi pakai kurma lah. Kayaknya waktu itu mental state gue sama kayak waktu lo jadi presiden awal-awal. Yang penting gas aja. Yang gitu. penting gas aja. Karena apa jangan-jangan karena gue dibesarkan di bawah tanda kutip rezim kayak gitu. Produknya juga kayak gitu. Iya, masa-masa itu Anjir, tuh. makan dan tau nggak, gue bahkan dalam keadaan gue bukan vakum atau hiatus ya, cuman Iya. gue masih terima job-job corporate juga. Iya. Itu banyak yang ngadu tentang lu ke gue. Anjir, apa urusannya? Gitu. Nih Coki gitu. Banyak ini Coki nih kelakuannya gimana sih bang? Kasih tahu lah. Gue aja baru di fallback Coki Paredi bebas baru-baru ini gue. Enggak lah, enggak baru-baru ini, udah lumayan lama lah. Nggak, artinya baru bikin. Iya, baru yang bikin. akun Instagram yang ini. Iya. Akun Instagram yang ini. Coba di follow. Ini lu yang asli bukan? Gue bilang kan gue gitu kan. Iya, langsung. ya asli. Anjir, Iya. langsung trust issue gitu. Kita tidak boleh terlalu tidak boleh inilah. Berhati-hati itu penting Jadi sekarang. Berhati-hati itu tau penting. nggak, Rin, dalam otak gue tuh bergejolak banyak pertanyaan untuk Coki ini. Apa tuh Mas? Misalnya. Lu ateis beneran? Oh. Sebenarnya iya. Cuman itu juga keluar untuk kepentingan jokes. Jadi gue cuma ngeluarin itu cuma 2 doang bang. Satu kepentingan jokes di atas panggung. Satu lagi kalau ditanya. Dan memang iya. Kan di Indonesia itu nggak bisa lu declare sebagai ateis di KTP. Memang nggak bisa. KTP lu tetap Kristen. Tetap Kristen. Karena kalau menurut gue selama itu memudahkan birokrasi ya kenapa enggak? Iya, artinya tetap Kristen. Tetap Kristen. Nggak Gua- ke Islam gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan. Kan kalau memudahkan jangan nanggung-nanggung. Iya gitu loh. Nggak, masalahnya gini, memang ada. Gini loh, lu udah Betul. nggak percaya itu. Betul. Pilih di mayoritas dong, gimana Betul, sih? sebenarnya. Cuman ternyata ngurus gantinya itu juga ribet juga, males gue. Oh, jadi sempet nyoba. Gue pernah tanya kan, ini sebenarnya kan karena demi kelucuan only, gue pengen coba mau ganti sesuatu yang lucu gitu. Anjir. Iya. Cuman katanya harus ini, aduh ngurusnya males, udahlah nggak usah apa aja. Nanti kan Anda dikasih nama Islam kalau pindah Islam nanti. Betul. Yang which is ya terserah lah, nggak apa-apa lah. Terserah. Iya. Nama kan cuma nama doang. Tapi marga Pardede itu ya mostly Kristen. Iya. Biasanya. Berarti karena lu sekarang state
di podcast di mana-mana oke lah kalau materi komedi itu banyak yang bahkan keluarga kita nggak tahu. Yes. Tapi kalau udah di podcast kan akhirnya tahu. Oke, saat ditanya dan gua ngomong kayak gitu, apa yang pertanyaannya? Efeknya ke gua. Efeknya ke gua. Gua nggak harus berurusan lagi sama keluarga-keluarga yang kurang ya. Oh, Tapi Natal lu masih Natalan. Natal dong. karena gue suka culture-nya bang. Iya dong. Gue sangat suka culture-nya dan bukan cuma Natal specifically ya. Semua kegiatan keagamaan yang komunal sebenarnya gue suka. Karena gue suka ngumpul-ngumpulnya, Iya, gue suka betul. ngobrolnya, Makannya. Dan menurut gue kapan lagi kita bisa kayak gitu kalau nggak ada sebuah acara atau keadaan di mana mengumpulkan kita untuk itu. oh gitu. rame-rame. Iya, hari kematian Einstein kan tidak cukup kuat. Iya. Oh iya bener. Atau hari di mana ditemukan lampu kan kayak ya kenapa what the fuck kenapa Biasa aja. Padahal gitu. sebenarnya itu kan jadilah terang dunia. Ya harusnya Hai. harusnya hari ditemukan lampu ya. betul literally terang ya. Kalau enggak ini pakai lilin ya. Iya benar. Kalau nggak ada siapa Tesla ya. Iya. Sampai sekarang gue masih enjoy banget kalau misalnya ada Lebaran, karena Lebaran itu kan biasanya tetangga-tetangga gue itu yang Muslim kan suka ngasih makanan kan. Oh, jadi rame. yang Jadi penting rame dan pada akhirnya di situ juga gue jadi bisa kenal. Oh, nah ini bapaknya namanya ini. Kadang gue juga tahu dia mungkin pekerjaannya apa. Terus kedepannya kita bisa kerjasama atau misalnya nanya apa. Jadi gue sangat enjoy sama semua perayaan. Oh berarti ya, ini kalau Coki berarti nggak bisa terlalu sering-sering ngumpul-ngumpul karena Iya. kalau mau sering ngumpul-ngumpul kan dia pasti ikut Jumatan atau ikut ibadah Minggu gitu loh. Lama-lama teis ya. Iya. Kalau cuma pengen rame-ramenya doang, Jumatan mah rame mulu. Tapi nggak ada yang dirayain. Betul. Iya. Bukan yang seremonial tapi Oh, iya. yang ngumpul untuk ngobrol tok gitu. Gue senang Iya. banget gue. Kalau gua teis, Ya. tapi gua juga nggak yakin bahwa gue yang benar gitu. Tapi biasanya itu yang bearable bang. Itu tipe-tipe teis yang bearable untuk diajak ngobrol. Karena gini, kalau bagi gua tuh gini, ada perumpamaan ini, lu tidur. Ini siapa tahu lu bisa balik jadi teis ya. Iya. Terserah nanti agamanya lu milih. Bebas. Menurut gua tuh alam semesta ini terlalu luar biasa Ya. bahwa ini tidak ada Ngerti gua. superpower yang menciptakannya. Ngerti gue terlalu kompleks. Jadi Ya, pasti ada sebuah superpower. Ya itulah kenapa gue jadi teis. Yang menciptakannya karena terlalu kompleks. Jadi kalau lu bayangkan lu perumpamaan itu lu tidur ya. Ya. Lu sebarin aja beras. Terus besok lu pagi ya. Beras itu sudah tertata dengan tulisan Coki. Iya ngerti gue. Terus berantakin lagi. Iya. Tidur lagi, pagi udah nggak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada sebuah tenaga yang mengatur itu jadi Coki. Iya, Nah iya, itulah iya. Salah satu argumen lo. ya itulah teis itulah Tuhan itu. Tetapi Tuhan itu entah Siddhartha Gautama, entah Atau Yesus siapa Kristus atau bentuknya apa. Ya ngerti gue. Gua selama ini Yesus Kristus aja Betul. karena ngikut orang tua gua. Ya fair Ngelanjutin aja. Ngelanjutin Iya fair aja. kayak Prabowo keberlanjutan. Iyalah. Ya gue gitu sih sekarang. Ya dan gue berusaha untuk tidak mengencourage orang juga kan. Karena kan sepemahaman gue kalau kita mau paham hukumnya kan nggak boleh mengencourage orang. Tapi lu kan dijudge lama, bahkan diancam, dipersekusi, sampai persekusi aslinya pernah nggak? Pernah waktu itu. Tapi yang di Babi Kurma ya waktu itu. Jadi ini lucu banget bang. Jadi waktu itu kan gue masih siaran di salah satu radio ya di Jakarta. Terus adalah satu kelompok yang emang sangat tidak suka dengan konten Babi Kurma itu. Jadi waktu itu dia datang ke tempat kerja gua di radio tersebut. Dia tanya di mana Coki. Terus Cokinya nggak ada. Ini radio lagi kosong. Terus kelompok ini bilang enggak, ini saya play di radio ada lagu-lagunya. Dia nggak ngerti ada tapping. Kelompok ya. Kelompok ya. Iya, Dia- kelompok ya. Berarti tidak plural paham. ya, kelompok ya. Iya. Beberapa orang lah yang mengafiliasikan dirinya sebagai kelompok tertentu gitu. Terus dia bilang, nah di situ akhirnya gue sadar memang kita bisa membela diri, kita bisa reason, tapi
yang pertama reason itu bisa works kalau orangnya ngerti reason gitu. Iya. Kalau misalnya tapping udah nggak ngerti kan lengkap logikanya kita jauh banget. Kita mau mulai dari mana nih untuk menjelaskan konten itu. Jadi akhirnya sekarang juga kalau gue pikir-pikir gue sangat paham kenapa orang marah waktu itu. Karena memang ya banyak yang gimana lo mau ngejelasin sesuatu yang kesini kalau mereka kemampuannya masih di sini gitu. Bukan karena apa-apa ya, karena memang ya gue yang nggak ngerti tempat, gue nggak ngerti situasi saat itu, gue yang nggak ngerti banyak hal. Jadi memang itu penyakit yang memang gue bikin sendiri in a way sebenarnya pada saat Berarti itu. lu mengakui bahwa itu lu salah ya? Bukan salah, gue sampai sekarang nggak akan pernah ngerasa itu salah, tapi gue paham kenapa orang marah. Ya orang-orang yang Iya, kayak gua tadi yang paham. nggak ngerti tapping, dia pasti kalau nonton The Raid dikira siaran langsung. Wah, ini ada di Iya, gue ada di apartemen, ada gebuk-gebukan, Gua orang pada paham. mati. Iya, dulu tuh kalau dulu tuh ini bang, gue dulu lebih arogan, gue tuh lebih kayak gue tetap tidak merasa salah dan gue tidak mengerti kenapa mereka marah. Kalau sekarang jadi setengah, gue tetap nggak ngerasa salah, tapi gue paham dari mana kemarahannya. Jadi gue juga nggak ada kebencian, jadi kayak oh iyalah, gue juga kalau di situasi mereka gue juga paham, gue pasti akan marah juga sama nih orang gitu. Dan lu akan tetap memancing kemarahan mereka gitu. Kayaknya one thing about jadi tua tuh adalah sekarang kita pilih battle kita ya. Weh. Sekarang kita pilih battle kita kayak kalau dulu kan masih muda pakai narkoba. Kayaknya semuanya tuh bisa dikalahkan. Bisa dilawan Semuanya ya, bisa memang. dilawan. Sekarang ternyata setelah sober loh, ini apa nih yang namanya common sense baru nih. Tanggung jawab dan common sense nih. Aduh capek gitu kayak gitu kalau Capek, dulu nggak ada capek. Iya, dulu tidak ada capek. Hanya ada tenaga Aja di ada tubuh ini. tenaga. Udah mulai bayar tagihan gitu ya. Iya, udah ada tanggung jawab Iya. ya, masalah orang dewasa lah. Iya, itulah. Jadi Sebenarnya mau- menjadi dewasa adalah dengan membayar tagihan ternyata. Betul. Iya. Dulu gue inget banget waktu masih kecil pengen cepet-cepet jadi dewasa. Kalau udah dewasa gue bisa ngapain aja yang gue mau gitu. Kalau goblok-goblok ya anak muda kan kita bisa ngekos sendirian, terus kita di kosan tuh mau ngapain juga bebas. Iya. Tapi ternyata yang kita nggak ngerti jadi dewasa tuh Ada konsekuensi. konsekuensinya tidak seenak setiap Iya. hari di kosan. Iya bener. Ada subscription fee-nya kalau udah gede. Kalau masih kecil kagak ada, subscription-nya dibayarin. Betul. Sampai kan sekarang kalau bisa balik ya mendingan balik lagi. Kalau Iya, udah iya. dewasa tuh genteng bocor aja kesel. Betul. Iya. Bener. Sebagus-bagusnya rumah lu kan akan Bener. ada melalui fase itu. Betul, Iya. betul, Bang. Anjir, Betul, ini Bang. harus renov lagi nih. gitu. Betul. Aduh ya gitulah. Oh, berarti sudah melewati fase kesel sama genteng bocor ya? Iya, tapi masih kesel. Enggak, artinya gini. Gue bilang babi kurma itu tahun berapa ya? 2018. Tapi gue lupa di awal, tengah atau akhir gue lupa. Tapi di Itu tahun awal-awal lu berusia atau akhir lu usia kepala 2 lah ya. Jadi masih meledak-ledak. mungkin gitu. ya, mungkin. Sekarang gue 38, berarti 2018 kalau ya berapa tahun yang lalu tuh? Ya 30 berarti. 30 lah, gue baru 30. Baru menyentuh 30. Itu 29 ke 30. 29 ke 30, masih transisi. Mungkin, I don't know. Ya, gitulah. Jadi kalau yang marketing stand up Depok tuh lebih muda lagi ya. Gue itu 20 something bang. Atau yang lu ngejelasin adik lu berselancar di apa terus keciprat. Kenapa basah? Karena aku sedang berselancar di dunia maya katanya. Oh aduh, ya jangan. Aduh gue lupa. Aduh, Sampai anjing. itu coret gue. Terus dia tiba-tiba muncul dengan Muslim. Muslim juga sebenarnya kan pertama kali tapping di Metro itu dengan gua. Itu Iya, gua iya. yang diserang bukan Muslim. Karena pada saat itu. Dia ngasih materi ke gua. Oh. Gua bilang ini adalah orang yang tidak bisa di roasting. Oke. Gue ini raja roasting, gue kan dulu Iya, abis iya, ngerosting iya, fast. iya. Kenapa? Karena kalau ngerosting dia, ngerosting Muslim, berarti gue ngerosting agama. Gue bilang gitu. Oh iya. Sama iya, jangan iya. menjelekan agama, gue yang Betul. diserang. Gitu. Tapi Dia yang ngasih materi itu. tapi fun fact bang, waktu itu dia bawa itu di audisinya Kompas, fine aja. Ya dia, nggak tahu lah. bang, lu bawain ini kan? Dia yang nyuruh gue Oh. di tapping Battle of Comic atau apa gitu. Muslim Anjing tuh udah peringkat lama. berapa sih? 6 atau 7 ya? 5. 5 ya. Dia 5 di generasinya dia suci 3 if I'm Suci not 3 ya. mistaken. Dan lu Oh. ketika ketemu Muslim kayaknya kalian, nah ini ya orang tuh jadi sebelum gua masuk ke dunia celebrity grade C ini, kalau gua Ya, lu kan benar. grade B ya, lu grade B juga lah. Ya. Panji grade B, grade A itu Raffi Ya, Ahmad ya. ya, udah terlalu jauh. Gue grade C lah. Tapi artinya gue punya teman-teman selebriti lah. Gue tuh nyangkanya dulu pemain band tuh kayak Ahmad Dhani.
tuh mainnya sama Once. Jadi di panggung Ya. dan di dunia nyata tuh mereka main. Iya, gitu. iya, iya, Ternyata enggak, lu sama Muslim enggak terlalu main juga kan? Iya, nggak terlalu main bang, karena gue cuman ngerasa cocok Di ngonten. panggung. Tapi kalau pandangan hidup apa segala macam, kayaknya memang kita terlalu Muslim tuh lebih random lagi loh. Lebih Maksudnya random. dari keluarga santri kan? dari keluarga santri, dia tinggal di Madura dan nantilah kalau misalnya dia mau datang sini dia banyak banget cerita-cerita yang sebenarnya random dan lucu banget. Kalau Iya, dia. maksud gue kayak gitu. Perawat dulu kan ya. Perawat ya. Dia perawat Iya. gitu. Makanya sempat bikin konten sama si Arif kan? Betul. Arif Alfiansa kan? Arif Alfiansa. Sama-sama. Benar. Arif Alfiansa tuh kalau nggak salah aku puntur kalau nggak salah. Betul, betul. Lucu-lucu. Dia bisa something lah gitu, gue lupa, tapi Arif tuh juga ngerti gitu-gitu. Iya, artinya medical lah. Medical. Orang medis. Dia punya license-nya if I'm not mistaken. Jadi License akupuntur. Akupuntur, oh. Shout out buat Arif Alfiansa. Respect. bahkan Respect. Awe sama Ajis tuh juga nggak main sekarang, dia punya pergaulan sendiri-sendiri. Betul. Gitu. Gue tuh akhirnya paham bang bahwa memang ada orang yang asik jadi teman nongkrong, ada orang yang asik jadi teman kerja gitu. Dan kadang ini nggak bisa disatuin gitu. Kadang kalau misalnya teman asik nongkrong belum tentu teman asik kerja, dan teman asik kerja belum tentu asik teman nongkrong. Kalau dipaksain biasanya Clash ya. clash gitu. Jadi ya udah kita ngerti. Kerjaannya jadi nggak benar, persahabatan juga dirusak. Iya, jadi Iya. ya kita udah ngerti. Circle gua sama circle muslim juga beda. Di zaman gua itu nyatu. Paham. Ya Iya, karena iya. orang-orangnya temennya itu, nongkrongnya itu, maboknya itu, manggungnya itu. Betul, betul. Iya, kita kemana-mana dulu bareng. Dulu zaman itu ya. Ada Iya. kali 2 tahun gitu sama Pak Asep. Bareng kemana-mana. Baru nyampe rumah ditelepon. Di mana gitu. Berangkat lagi. Kayak gitu. Tapi karena skenanya baru kali bang ya. Iya. Karena skenanya baru, pemainnya juga masih dikit, jadi Mungkin. pilihannya ya akhirnya mau nggak mau kita ada satu hal yang kita suka, ya pasti lo mainnya sama lo terus. Ya, akhirnya ya itu kita bikin PP stand up. Itu sebenarnya teman-teman nongkrong itu yang dulu PP stand up, iya, yang iya. yang semua orang pengen masuk situ. Iya. Yang ketika PP stand up mau itu DM gue penuh. Iya, itu elit sih. Waktu itu kayak itu deep state. Itu deep state stand up waktu itu. Kayak sama kayak Pak Haji sekarang kalau stand up fest. Ya. Tiba-tiba banyak yang ramah sama gue tuh banyak. Ya wajar lah kayak gitu. Oke. Iya. Nah, tiba-tiba nih, Uh-uh. ya bukan tiba-tiba sih. Gue satu lagi nih, di mindset lu kalau bikin konten yang provokatif orang, lu udah tahu nggak bahwa ntar lagi marah nih orang. Iya sih. Gua udah di tahap kayak gini. Kayak God ya. Enggak juga. Ya kan meme lu itu kan seolah-olah lu God di. Jadi Tuhan lagi nge-tweet gitu. Nggak, kalau mancing emosi massa gitu. Kalau dulu gini bang, mungkin sekarang ada yang beda. Kalau dulu yang penting kita provoke reaction, tapi kita nggak ngitung ini lebih banyak yang marah atau lebih banyak yang belain. Jadi sebenarnya yang works itu adalah bukan provoke reaction of course, tapi harus yang split. Provoke reaction. Dan- Berarti dia ngakuin. Betul, yes. Harus yang split, harus ada pro kontra. Harus ada pro kontra. Karena kalau misalnya lo cuman bikin lo dibenci sama semua orang, pada akhirnya goal lo nggak bakal tercapai. Karena lo cuman bikin semua orang benci lo. Dan lu nggak jadi lu nggak jadi topik jadinya. Yes, itu cuman akhirnya orang sepakat lo asshole. Kayak Netflixnya Panji lah ya. Itu kan pro kontranya berhasil lah ya. Iya betul, dan memang pas waktunya dikeluarin juga gitu, dan materinya bagus. Jadi buah bibir perbincangan. Tapi menurut gua saat kita bikin meme, saat kita bikin apapun itu, kalau kita split reaction itu jadi buah bibir, dan akhirnya yang benci dan yang dukung atau yang suka jadi berjalannya, walaupun nggak exactly the same ya bang, tapi berjalannya itu jadi sama. Ya, ada penyeimbang gitu. Dan maksudnya. lu sebenarnya terima juga kan ketika misalnya meme lu itu di bang sama gua gitu atau di Nggak masalah. Nggak kan? masalah, itu kan bagian dari kayak Ya dinamika lah ya. dinamika. Karena menurut gua kalau misalnya sebagaimana gue bisa bikin meme, orang juga bisa bikin yang nggak setuju sama gue. Fine aja, nggak Jadi masalah. meme ini, template meme dia itu, dia kayak mainan HP di awan. Betul. Nah, itu yang gua tangkap tuh lu Tuhan gitu ya. Kayak ngelihat umat gitu ya. Atau gimana? Enggak, sebenarnya karena biasanya iya betul. Gua pokoknya dari atas gue ngelihat, jadi sebenarnya kayak helikopter view gitu. Iya. Gue paling tahu
So helikopter view gitu. Nah, kemarin gue tanggepin. Iya. Dia ngomong bahwa tentang pembubaran Ya. yang di UGM. Gitu. Gue kemarin nggak tahu ke-trigger gimana, terus gue bilang, gue nge-tweet sih karena dia nggak main Twitter, akhirnya gue capture tweet gitu. Iya. Gue bisa ditangkapin sama dia. Iya, gue ngakak doang. Karena Tahu bagus kok. Tahu nggak? Apa? Itu gue sampai di DM Sama siapa, Bang? sama follower lu lah. Ya ampun. Karena gue itu Heeh. membatasi kolom komentar Instagram gue hanya untuk follower. Oh. Itu sebenarnya tujuannya hanya karena gue masih dikit followernya, supaya orang kalau mau komen ya follow dulu dong. Iya, benar. Itu nice move. Iya kan? Iya. Woi, gendut pula. Anjing dari semua diksi dia pilih. Tapi gue Aduh lucu banget anjing. gue kesal gitu. Kalau lu memang jantan, buka kolom komentar lu. Wah, Waduh. akhirnya gua buka, masuk semua jadinya. Alah, pada berdebat ya, sampai sekarang masih berdebat kayaknya. Iya. Tapi nggak apa-apa Bang, engagementnya kan buat lo lumayan itu. Akhirnya gua belajar itu, gue biarin aja deh. Iya Bang. Dan kadang Dan orang dari mulai, jadi tapi begitu ada yang kontra sama lu, asik. Iya. Jadi ada yang kontra sama lu, dijawab lagi sama yang pro sama lu. Oh iya, mereka lagi berantem nih. Iya. Sebenarnya kan yang karena provoke reaction itu kalau misalnya kita bikin ada yang setuju ada yang nggak setuju apapun konteksnya ya pada akhirnya kan mereka kan akan berantem tapi kan tinggal milih lapak kan. Iya. Mau di lapak siapa. Nah notifikasi itu kan nanti akan jadi engagement dan translate ke reach konten kita sebenarnya pada akhirnya. Tapi gitu. gue tahu lu. Kalau gue tetap provoke reaction benar. Tetapi harus sesuai dengan apa yang gue mau juga. Oh ya. Jadi sure. artinya gini. Ada golnya. Ada golnya. Kedua tuh memang itu pendapat gue. Iya, Bukan gue pendapat yang gue make up Oh, iya, supaya benar, itu. benar. Artinya gini. Ini soal yang di UGM. Boleh. Itu valid pendapat lu ya. Iya sedikit banyak gue ada sedikit. Nah, kalau gue juga valid pendapat gue. Kalau dia kan bilang bahwa ya kalau ngebubar-bubarin ya apa bedanya dengan ormas. Iya. Terus menurut keyakinan Coki. Iya, betul. Pakai diksi itu aja. Pasti banyak yang nggak suka tuh. Kalau gue gini, gue bilang Budiman, Nusron dan satu lagi tuh menteri tiga-tiganya datang ke sana. Dia tidak sedang dibubarkan menurut gue. Dia sedang dilawan oleh mahasiswa. Jadi itu bukan pembubaran, itu perlawanan. Gue bilang gitu kan. Itu yang. Iya. Kalau gue mungkin datangnya dari ini Bang, karena cara dia ngomong, cara teman-teman di sana ngomong dan berteriak persis sama kayak yang gue alamin 2018. Jadi ada deja vu-nya gitu. Karena kan ada komunikasi yang coba diberitahu. Kamu bisa nggak begini? Teriaknya, ditanyanya apa, ngomongnya apa gitu. Jadi, Mungkin kalau ya sorry motongnya. Ya nggak apa-apa. Mungkin karena orangnya budiman. Jadi mungkin di antara aktivis sendiri ada kekecewaan sama Budiman si anak revolusi ini gitu loh. Iya. Ada bukunya ya dulu. 3 apa bukunya tuh nulis Tiba-tiba anak revolusi. Tiba-tiba itu kan sebenarnya lu tahu gak? Itu Tahu, acara tahu. tuh diskusi, bukan diskusi, itu tentang pencapaian pemerintah. Pancasila adalah, jadi kan nggak nyambung tuntutan mahasiswa apa tiba-tiba lu bikin diskusi tentang Pancasila. Jadi itu mirip penataran P4 gitu loh. Jadi kalau sebenarnya penolakan mahasiswa ini terhadap pejabat negara bukan yang pertama kali. Ya. Gua waktu SMP denger tuh anak-anak ITB pada dipecatin tahun 89-90. Rudini datang, lu tahu Rudini nggak? Rudini itu Iya. waktu itu Menteri Dalam Negeri saat itu. Oke. Datang ke ITB, itu malah lebih parah, dibakar ban di depan jalannya dia masuk gitu. Dihalangin gitu. Lu jangan masuk ke kampus ini. Kalau ini kan karena mungkin yang bawa total politik mungkin jadi ya itulah sebenarnya itu bentuk perlawanan kalau menurut gua. Ya, Tapi ya. kalau lu memang berpendapat seperti itu ya Ya, dan sah-sah aja gitu. Dan menurut gua ya nggak apa-apa lah menurut Nah, gua. yang kedua tuh ini. Apa? Kita kan punya acara bareng nih tanggal 8 Agustus. Ya. Sebenarnya itu acara kita berdua lah. Betul. Lu kita undang sebagai teman gitu. Ya. Itu gue juga dijudge loh. Nah sebenarnya gini loh Bang, gue tuh kadang Lu masih memberi panggung kepada pendukung pelanggar HAM aja. tapi gini loh Bang, gue Tapi tuh memang sebenarnya benar sih lu pendukung pelanggar HAM sih. ya, tergantung kacamata siapa. Tapi kalau gue
Tapi sebenarnya gini bang, gue tuh sebenarnya sama orang-orang yang memang gue ngerasa dekat, itu ngerasa teman atau itu gue pernah merasa dia berperan sama hidup gue sangat willing untuk membantu gitu. Dan gue nggak akan pernah mikirin hal-hal yang lain. Nggak mikirin red card juga loh di Bahkan sini. nggak apapun. Cuman masalahnya bang yang gue selalu pikirkan adalah benefit buat teman-temannya, gue takutnya backfire. Iya, Itu seperti yang ini gitu. Iya, makanya gitu kan selalu kalau lu mau saya nggak. Gue sih bilang pokoknya masalah gue cuma 2. Yang penting waktu. Kalau waktunya pas, of course dengan senang hati gue akan kesana karena gue juga seneng. Bahkan di apa? Yang mana bang? Si band apa Cina itu apa nama Spesialnya spesialnya? dia. Iya. Lu kan open juga kan? Iya. Si band cerita, Coki nggak mau dibayar di situ. Nggak mau. Luar biasa. Jangan. Ini pencemaran nama buruk bang. Nanti kebanyakan yang nggak mau bayar mas. Dia ini nggak dibayar gitu nanti. Gak maksud gue kayak, cuman gue selalu nggak enak kayak, nanti lu tahu gue kan, nanti itunya ke elunya gimana, lu kan juga punya brand yang harus dan no hard feeling kalau memang. Kalau gue sih ngeliatnya gini, bahwa ini panggung satu biar nggak terlalu dicap anak abas. Karena udah ngundang David Nurbianto, Tom Lembong, itu Ferry Amsari kan anak abas, berarti harus ada lu lah. Rocky Gerung juga ada. Ada. Iya. Jadi dan juga tidak terlalu dicap oposan. Jadi gue padahal gimana mau oposan ada dia. Betul. Aku 02 beneran aku. Dia tuh orang yang selalu disalahartikan bahwa itu trolling. Enggak beneran. 2 periode. Tapi itu beneran. itu beauty-nya Rindra tuh di situ loh. Iya. Tapi ya gitulah pokoknya. Thank you loh. Makanya gue waktu yang lo taruh itu kan gue nggak langsung accept karena gue tuh jujur gue ragu bang waktu lo mau collabs karena ini untuk keberlangsungan acara. Iya. Works nggak? Karena nanti kalau lo cuma dapet di best tuh gimana? Tapi waktu yang pas lo udah komen itu, yang waktu lo nanggepin meme gue, itu oke. Mungkin ini sekarang momen yang tepat kali ya kalau misalnya gue lu ini accept ya akhirnya. biar netral gitu maksud gue. Jadi ya udah gitu. Tahu nggak? Jadi gini loh. Kadang-kadang ya follower lu tuh mungkin terlalu cinta sama lu. Aduh. Follower gue juga terlalu cinta sama gue gitu. Dan maksudnya gini, gue sama Coki ini bisa aja berbeda pandangan politik. Gue pengen tetap suatu saat dia dukung Anies, pengen juga. Bisa sih. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa kan? aja. Gak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tapi Anies nggak ada duitnya. Loh, agak sulit kalau gitu. Nah kalau ini ada red card-nya mas. Tapi kan sebenarnya gini, pandangan politik is pandangan politik. Yes, true. Gue akan terus lawan pandangan politik lu. Oh iya nggak apa-apa. Iya. It's okay banget. Yang salah kan dulu Soekarno dengan Syahrir juga berbeda, dengan Hatta juga. Nah yang salahnya Soekarno kan mengkriminalisasi Syahrir, Iya. itu yang salah ketika dia berkuasa. Iya. Ketika gua berkuasa kan gua tidak mengkriminalisasi lu, aja berkuasa dia mana lagi. Betul. Di Senam Indo maksudnya. Pada masanya waktu itu awal-awal inget banget gue. Iya. Iya, gua sampai deket sama hampir semua komik Depok lah, sampai serantai-rantai aja gua. Iya, Ari Rantai. Hari rantai apa kabar ya? Ada dia jadi gak tahu gue konten kreator ya Konten itu, konten apa Jakarta Gadun gitu loh. Oh. Aduh lucu banget. Aku cek. Selalu viral tuh Gadun, jadi Iya, tapi Gadun KW gitu. Iya. Jadi Gadun pamer mobil, tapi mobilnya tuh Kijang Doyok. Terakhir dia di endorse merek Vape apa gitu. Keren. Ya itu temen lu tuh. Iya. Kuman tuh temen lu. Iya, Kuman masih. Tapi itu terlalu Internal, terlalu internal. Nah, sekarang ngomongin soal jadi lu kan dukung 02. Nah, melihat perkembangan 02 hari ini, lu kecewa nggak sih sebenarnya? Itu udah di luar kemampuan gua ya. Kan nggak lu aja kecewa nggak? Di luar kemampuan lu, tapi ini lu kecewa nggak? Ya pasti ada. Pasti ada manusiawi, pasti ada kekecewaan tertentu gitu dan gue berusaha sesuai dengan kemampuan gue juga. Gue mencoba menempatkan diri gue gimana nih caranya supaya sesuai dengan konteks kemampuan gue ya. Ini bisa tersampaikan gitu. Cuman pada akhirnya memang at least ini yang gue rasain ya. Yang gue rasain tuh gini. Lu hati-hati banget sih. Oh, bukan. Supaya orang ngerti gitu. Ya, oke, supaya orang oke. ngerti. Yang gue rasain tuh adalah pada akhirnya setiap teman-teman yang pernah memilih 02, entah motivasinya apapun. Kalau motivasinya red card kan? Red card dan cinta. Karena red card dan cinta tuh datang beriringan, Bang. Iya.
Iya benar-benar. Nggak, gue juga bilang di 01 juga gue ada red cardnya, Yes. walaupun nggak sebesar lu. Emang yang tulus saya aja di sini. Tapi Anda ingin dunia terbakar, Bang. Nggak, kalau gue tuh Kita bayar rame-rame. kalau gue terbalik, gue dukung Anies gini-gini dikasih event itu aja. Iya, nggak apa-apa, santai Iya, aja. Nggak, maksud gue tuh kayak cuman masalahnya adalah saat teman-teman yang memilih 02 entah apapun motivasinya gitu ya, mencoba speak up tentang hal tersebut, kayaknya reaksi orang adalah kemarahan, bukan ketimbang dari oh iya benar ya kita ada di perahu yang sama. Itu yang gue rasain. Sehingga akhirnya pada akhirnya jurang antara yang pernah memilih dan yang tidak memilih diperbesar dengan sentimen yang dipelihara bahwa ini semua salah loh. Padahal kan sebenarnya kan getahnya kan kita semua ngerasain gitu. Dan akhirnya pas ke depannya mungkin kalau menurut gua, dan gua pasti bisa salah Bang, tapi menurut gua tuh kayak pada akhirnya yang bikin suara-suara yang benar tidak pernah jadi works karena bagaimana cara mereka merepresentasikan dirinya dalam memberikan suara itu gitu, karena kayak gatekeeper gitu. Iya. Jadi pada akhirnya juga kalau misalnya teman-teman atau ngelihat kenapa sih nih orang yang milih 02 gak pernah bersuara mengenai kekecewaan dia terhadap apa yang dia pilih gitu, jangan-jangan karena Anda. Makanya artinya sekarang gini di podcast ini Malas gitu ya. Iya, podcast, jangan-jangan podcast jangan-jangan. ini kan podcast anti rezim nih ceritanya. Iya. Ya orang mengelabeli itulah. Iya, Gue sih iya. sebenarnya nanti juga tamunya mau bervariasi lah. Betul. Di podcast ini lu bilang bahwa lu sebenarnya juga kecewa. Oh iyalah, ya apa yang gak dikecewain sih, banyak alasan kok bikin kita kecewa gitu. Dan maksud gua delusional lah untuk untuk kita baik-baik saja kayaknya. Iya. Kecuali untuk kepentingan konten ya itu beda. Tapi kalau misalnya lo tanya gua sebagai manusia, apa lo kecewa? Ya kecewa lah, Kecewa tuh. gitulah. Coki udah kecewa. Ya pasti kecewa lah. Cuman kayaknya Hanya permintaan orang-orang mungkin adalah ini dari gua sih. ya. Dari gua, lu jangan mendowngrade dulu nih gerakan sipil dan gerakan mahasiswa gitu. Kalau dari gua Ya, gitu. nah sebenarnya gini ya, ini satu hal yang memang teman-teman harus pahami gitu, kayak sebenarnya ya tapi memang susah juga sih Bang, karena kan kita, yang menerjemahkan apa yang kita lakukan kan personal ya. Iya. Jadi kita juga nggak bisa, dan pada saat kita udah menjelaskan maksud apa yang kita lakukan kan itu udah bukan jadi art lagi kalau menurut gua. Sebenarnya Iya sih. sebenarnya kalau gua tuh gini, misalnya ada satu gerakan, terus gue bikin jokes tentang itu bukan karena gue ingin mendowngrade, nggak, karena semata-mata gue ngerasa ini lucu dan gue belum terlalu bijaksana untuk bisa menahan diri bahwa Ya lebih artinya baik- gini loh, fungsi gua mungkin ya dalam gerakan itu juga mengcounter dengan sedikit kelucuan juga. Iya, gitu. yang which is nggak apa-apa, makanya Iya, gitu. makanya kita bisa bersambut tawa yang Iya. kita bisa ketawa-tawa bareng, habis itu ngirim kopi bareng, nggak apa-apa, Cuk. Karena gini loh, kalau menurut gua meme seorang Coki bisa istilahnya mendowngrade dan mendegradasi gerakan mahasiswa juga terlalu besar sih. Maksudnya Ya. terlalu lebay lah, nggak akan Nggak juga. mungkin juga lah, mereka udah punya mekanisme Iya, yang baik juga. Kayak misalnya contoh, nggak, sorry Bang, ini maksudnya gue harus disclaimer ya, tidak maksudnya mendegradasi atau apa. Lo tau nggak, ada orang dia ingin menolak apapun, MBG atau apa gitu, pokoknya digerakkan, yang dia jahit mulut, Oh iya. tau kan? Tahu. Tapi baru-baru ini, bukan yang lama. Iya. Yang dia jahit mulut, abis itu dia orasi. Udah lihat belum videonya? Lo udah lihat belum videonya? Belum. Gua nggak tega liatnya. Ya, tapi lo harus lihat. Tapi gua bukan mendegradasi dan gua percaya dia luhur. Tapi dengan menjahit mulut dan orasi kan, gua nggak bisa. Lo ngerti nggak maksud gua? Nggak bisa jadiin itu, nggak ngejadiin itu materi ya. Atau setidaknya, ataupun nggak dijadiin materi, gua nggak bisa nggak ketawa karena lo paham nggak maksud? Tapi bukan karena gua mendegradasi itu gitu. Nah, tapi susah juga itu, makanya gua tuh nggak pernah. Sulitnya adalah dalam komedi itu kan memang ada korban, itu dia sih. Itu dia makanya. Kalau lu bawakan itu di dalam sebuah lagu mungkin orang nggak akan gitu. Ada orang menjahit mulut misalnya. Iya. Akhirnya jadi Iwan Fals lu gitu loh. Iya. Ya, Kelihatannya, Iya, kayak maksudnya kelihatannya memang kalau apalagi dari sisi Coki ya, maksudnya Iya. sebagai komedian secara umum itu pasti
hal pertama itu secara refleks itu lihat lucunya apa gitu. Iya. Iya. Tapi kalau gua di titik yang akhirnya lihat lucunya apa dan ini nggak bisa gua bawain. Akhirnya kalau gua Ya paham. Kalau gua. Dan gue tuh juga, nah tapi mungkin kita bisa diskusi bareng nih. Gue selalu ngerasa bang ya, menurut gue, tapi gue menghormati yang nggak sepaham juga. Tapi gue selalu ngerasa komedi dan aktivisme tuh nggak bisa berjalan beriringan dalam konteks pasti salah satu harus ada yang dikorbanin. Tinggal itu orang macam apa lu gitu. Kadang ada orang yang lebih menangin aktivismenya, komedinya tetap lucu komedi, tapi dia akan lebih menangin ininya. Tapi ada yang lebih menangin ininya gitu. Dan Menurut lu Panji orang yang seperti apa? dia menangin tiket salesnya. Dia menang di situ, nggak bisa dipungkiri. Enggak, tapi menurut lu dia lebih aktivis atau lebih komedian? Aktivis kalau menurut gua. Kalau gua lebih komedian atau lebih aktivis? Lu lebih aktivis, tapi I have to say no Harvin, karena ini subjektif. Lu lebih lucu dari Panji. Tapi dia lebih laku. Betul. Ya itu memang udah ukuran, Mas. Itu udah ukuran yang jelas. Makanya si Laku Adri tiket pernah itu. datang juga. Makanya ukuran orang tuh dihitung bukan dari lucu atau LPM-nya. Tetapi daripada tiket sales-nya gitu loh. Lu lebih lucu dari makanya Bang Panji. datang nih. Coki udah bilang gue lebih lucu dari Dia Panji. lebih lucu dari 8 Panji. Agustus 2026. Bang Panji lucu, tapi Bang Sam tuh lucunya abis itu oh iya ya, ada gitunya. Oh iya. Ya, dan itu dan enggak setuju apapun lo sama pendapat dia, tapi oh iyanya itu bukan menghantui lo, tapi bikin lo jadi lebih kayak oh ya berarti memang ada orang mikir kayak Gue gitu. sebenarnya agak terharu ketika gue baru bikin Tanpa Batas 2. Terus gue kayak ngebelejetin jokes-jokesnya orang tuh. Jokesnya Panji gue patahin, jokesnya Ernest gue patahin. Terus lu bikin yang sama ya waktu itu ya. Betul. Lu matahin jokes orang lu dengan Ya karena pada saat itu ya kan apa yang kita lihat itu yang jadi influence Iya, kita ya. iya. Makanya kan gue bilang tadi di awal, salah satu yang punya influence banyak tuh dia sama si Bang Panji gitu. Bang Panji juga lucu, tapi memang kalau menurut gue secara subjektif gue lebih terhibur nonton lu. Ya jadi mungkin ya kelemahan gue dibilang Bang Abel, lu memang harus lebih sering tampil lagi Sam, kata dia gitu. Cuman itu aja, orang harus lebih sering lihat lu gitu. Iya. Ya itulah, jadi makanya nih gue udah mulai aktif di podcast lagi. Memang itu harus ini Pak, saya harus dirawat kayak Karena gitu. karena gue tuh gini loh, Rindra juga tahu, gue tuh orangnya ya mungkin waktu itu masih muda juga. Iya. Gampang marah gue tuh orangnya. Ya lu tahu, lu juga pernah gue marahin dulu. Pernah. Iyalah. Dan gua Orang tuh, Batak gak sih? Gue kemarahan gue itu adalah ngapain lah ngurusin gini, nggak ada duitnya. Itu waktu itu dulu tuh sebenarnya. Itu yang sebenarnya akhirnya mentalitas itu sebenarnya nggak 100% benar. Gue mesti dapat duit gede dari tempat lain. Itu jadi karena kayak gitu akhirnya udahlah. Ini kalau ada yang ngundang aja. Jadi gue bener-bener tuh selama 7-8 tahun tuh diem. Jadi gue mulai aktif lagi tuh ketika yang COVID itu lu kan barengan sama gue gitu. Bener bang. Jadi setelah 8 tahun tuh gue bener-bener stuck gitu, nggak ngapa-ngapain di dunia komedi. Oh iya. Cuman jadi penikmat dan perecok doang. Iya. Nah terus pas COVID udah lama tuh kan lu nggak ngeliat gue. Ya. Terus yang pas kita ke Bandung, Ya. apa tuh kan? Ya, Sebelum betul. COVID itu ya? Iya. Yang dia lagi dikejar-kejar gara-gara jokes apa angpau. Iya. Lupa juga deh. Enggak, pas dibuka isinya virus corona lu bilang. Padahal sebenarnya sebagai orang Depok dan Gue punya joke loh soal itu akhirnya. apa bang? Bahwa Coki itu adalah komik Depok yang pertama kali ngejok soal corona. Iya. Makanya COVID pertama kali suspeknya di Depok. Ya itu dia maksudnya kan harusnya gue punya imunitas ya sebagai orang Depok. Benar. Yang memberikan COVID kepada Indonesia. Iya. Harusnya juga. Babi ngepet aja ada bentuk fisiknya di Depok. Covid mah enteng Covid. Nah, jadi itulah mulai yang waktu ke Bandung itu gue bareng lu. Iya. Udah lu ngaku sendiri, gila lu lama gue nggak ketemu sama lu. Iya. Tapi itu jokes baru semua, lucu semua kata lu. Iya memang betul. Karena lu baru denger kan waktu itu. Gue baru dengar. Jadi sebenarnya di kalau Indra Firmawan pakai istilah hiatus, gua nggak hiatus lah apa, memang vakum aja. Ya karena lu memang seorang komedian yang lucu dari kecil gua tuh. Memang udah aja ini bisa gua tulis nih, hanya nggak gua keluarin, nggak gua open mic-in gitu aja. Iya. Jadi kalau bikin spesial sih tinggal ngeluarin nih, Cok. Iya bang. Kapan rencananya tahun ini? Masalahnya belum yakin tiket terjual habis. Jadi collab dulu dengan Bung Rindra nih.
minta bantuan lu dulu. Ya nggak apa-apa lah, pasti dibantu lah bang. Minta bantuan Rocky Gerung dulu istilahnya. Waktu itu gue inget banget ya, tanpa batas, limit break itu spesial yang gini. Sebelumnya gue udah pernah nonton spesial pada saat itu. Cuman tapi memang tanpa batas sama limit break tuh yang gue keluar dari venue bilang, anjing nih. Itu doang. Kalau yang lain kayak iya lucu ya. Gitu. Opener Anda dulu tuh. Iya. Sama Muslim. Betul. Abis Dia itu kita opener nongkrong. Panji di Kokas kan ya? Iya betul. Abis itu kalau spesial show yang lain kita bilang iya lucu ya tadi. Abis itu kita makan gultik. Tapi kalau dulu. Tapi kalau lo berdua gultik, tapi ngobrolnya sekitar sejam dulu. Anjing banget ya tadi materinya yang itu lu tau gak? Ya, udah capek baru gultik. Itu jadul banget jadi. Masih pada makan 8 tahun ya. Iya, dulu gultik tuh masih enak, masih banyak dulu dagingnya. Jadi ya Cok, Ya, artinya ya gue juga tonton lu sama siapa waktu itu dengan Viko yang di Mata Najwa lu dibelajatin Viko juga yang Ya, memang tuh disengaja ya diadu ya 02 betul. Betul, ya, betul. Artinya ya itu sah-sah aja sih. Sah-sah aja, pilihan. no hard feeling. No Gue hard sih feeling. nggak no hard feeling kayak gitu. Apalagi Viko kan temen lama lu di Depok kan. Betul. Malah menurut gua tuh kalau ada orang yang berhak untuk begitu ya, kalau kita mau main emosional ya, lu mendingan sama orang yang udah kenal lama gak sih? Iya. Kalau gue sih kayak gitu. Dan sama orang yang kenal lama aja gua nggak masalah, apalagi orang yang baru kenal. Kayak Hanya gini siapa loh, dulu. kadang-kadang ini bukan follower gue ya. Follower gue juga kayaknya ngehina lu juga sih. Iya. Follower lu tuh jahat banget loh sama gue. Apa Pak Sam? Selain Woi Gendut tuh apa lagi? Tapi Woi Gendut epic banget sih, Woi Gendut sih aja. Kenal enggak Akhirnya kan gue buka, akhirnya dia bisa komen di gue dong. Iya. Lu kan gulang sini, Cok. Gue kasih tahu yang benar gitu kan. Betul. Kan gue ngomong gitu lah. Betul. Itu sebenarnya emosi gue sebagai abang-abangan ke lu aja kan. Orang gue juga nangkep itu kok. Gue kenal lu, makanya gue ketawa-tawa aja nggak apa-apa. Akhirnya lucu mungkin kok. diejawantahkan dalam podcast hari ini gitu kan. Betul. Tadi udah gue jelaskan masalah dia nerima whatever ya terserah dia. Tapi yang Iya. jelas dia tuh ngomong jadi udah ngebandingin karir komedi itu. Terus gue kadang Wah, salah loh. maksudnya gini. Salah, nggak boleh gitu, Cuk. Karena nggak akan ada Coki kalau nggak ada Semi, Cuk. Tuh dengar tuh dari gua tuh. Iya. Lu nasihatin Coki, lihat tuh karirnya lebih bagus dari lu. Benar sih. Iya. Tapi kan Gue harus akui kalau dalam komedi itu gue sangat tertinggal saat ini. Gue memulai lagi dari nol. Oke, gue nggak masalah. tapi lu kenapa tiba-tiba mulai lagi, Bang? Maksud gua kayak Banyak sih faktornya dan mungkin itulah. Ya mungkin ya Rindra juga ngajak. ya. Rindra ngajak. Ya udah saatnya lah Pak Sam. Kalau Dia yang ditanya- ngajak sebenarnya salah satunya. Jadi sebelumnya itu gue pernah diajak Aji, tapi juga masih flip flop. Ketika dia ngajak itu udah bener-bener aktif. Oh. Jadi dia bikin tempat sama Koma kita bikin acara yuk. Habis itu bikin terus. Oh. Nah ini sebenarnya ini udah acara keempat ini. Akhirnya kita karena venue butuh venue yang lebih besar nggak di Koma kan tempat yang Ya, manage tahu gua. gitu. Jadi di Koma ini udah dari awal tahun bikin acara. Iya. Gitu loh. Jadi thanks to Rindra lah Iyalah. untuk ini. Dan nanti yang ini yang nanti kita sama Tom Lembong sama Rocky Gerung dan yang teman-teman tuh itu akan nggak di Koma ya berarti. Enggak. Enggak, itu gila sampai tempatnya aja belum tahu dia. Main Di yayain aja. tempat dulu yang apa sih? Masih Emily waktu itu yang terakhir bikin acara di Menara Kuningan itu loh. Oh, tahu gua. Iya. Tahu. Sanctuary. Sanctuary tahu gua. Di situ. Seru banget. Seru banget, can't wait. Agustus ya? Iya. Agustus, Can't tanggal wait, 8. can't Jadi wait. ya dia ya Can't wait. sangkin ininya sama gua sama Rindra main yayain dulu belum tahu venue Ya di gua. mana. Pokoknya Tapi kita tuh gitu lagi Pak Sam kalau nggak kan apa kalau Ya, udah betul. kenal gitu Betul. oke gitu Iya, aja. oke aja Di gua. mana aja mau terserah. Pokoknya tuh kalian tuh masuk ya di list gua nggak perlu dengar kalimatnya iya aja pokoknya. Kalau acara mah iya, yang penting tanggal siap. Kadang Jadi- tuh gua saking iya-iyain sama teman-teman gua ya, gua tuh suka miss chat-chat orang, Bang. Karena kan chat gua kan itu banyak banget nih. Terus gua kan jarang Orang buka sibuk WhatsApp. lah, orang sibuk. Enggak gitu. Emang gue jarang itu chat banyak banget. Kadang itu gimana? Jadi gue oh iya astaga lupa. Ya udah ayo kita mulai gitu. Gue suka skip. Apalagi dulu ya zaman masih narkoboy ya. Oh iya, kayaknya ini efek itu. Gue selalu ngomong ke teman-teman gue, tolong kalau sama berurusan sama gue dikejar aja guanya, gue nggak akan tersinggung karena memang gue lupaan daripada nanti itu nggak kejadian. Tapi pengaruh ya. Sebelum narkoboy nggak terlalu begini pelupanya. Nggak tahu bang. Yang jelas yang gue rasain gue lupa aja.
Suka lupa-lupa dikit. Itu aja. Setelah Narkoboy, Setelah berhenti. Iya. Pas Narkoboy lu lebih Lu bukan ya nggak pernah lupa tapi nggak pernah takut, nggak pernah mikir juga. Jadi ya Let's go aja ya. Let's go aja. Let's go Tapi aja. lu ngerasa pas Narkoboy lebih lucu nggak? Ternyata gini Bang, kalau gua pernah coba waktu itu pakai drugs terus gue stand up, kita nggak bisa ngelihat feedback orang. Kalau misalnya kita lagi pakai narkoba terus kita stand up waktu itu, gue pernah ngerasain, kita selalu ngerasa setiap punchline itu lucu di pikiran kita. Jadi pede aja. Jadi pede aja. Walaupun sebenarnya lu ngebom gitu. Sebenarnya padahal ngebom gitu. Jadi karena kita pakai drugs gitu, kita bisa ngeluarin 200 punchline dalam waktu 10 menit let's say. Terus akhirnya yang kena tuh let's say mungkin setengahnya di kepala kita itu pecah. Padahal kalau dari probabilitas kan kalau kena 50% Setelah lihat rekamannya anjing aduh jelek cringe, ya? aduh jelek begitu. Jadi akhirnya gue kayak aduh enggak deh, nggak mau pakai lagi. Karena kan harus sensitif, harus aware. Tapi Stand up kalau harus aware. katanya kalau penulis lagu bagusan pakai Narkoboy. Nah, kalau itu mungkin skena yang berbeda ya. Gue juga kurang tahu tuh. Gue bisa Tapi dilihat dari karyanya gitu sih. betul memang Bang, betul. Ya kan slang tuh. Betul. Waktu pasti Narkoboy kan maafkanlah aku. Betul. Begitu nggak pakai narkoba polisi yang baik hati. Betul. Jadi sebenarnya Betul, sober tuh memang kayaknya bagusan pakai narkoba lah. kayak Mereka itu. kayak Coldplay menurut gue psychedelic loh. Gitu. Coldplay menurut gue psychedelic. Ya rapper-rapper juga rata-rata gitu ya. Iya. Lirik-liriknya. Ya, tapi seni kan kita nikmatin produknya ya. Yes. Prosesnya mah terserah. Prosesnya mah. Yang penting mah jadi. Tapi gini, sekarang Coki udah umur 38 Yes. gitu, mau menginjak 40. Lu udah sedikit lebih matang. Nanti Iya. nextnya lu akan melakukan apa nih? Maksudnya apakah lu nggak bikin meme yang ngelihat dari atas lagi? Kalau meme sih kayaknya sekali-sekali bikin Bang untuk kesenangan pribadi aja. Hobi itu mah. Tapi jatuhnya. meme dia tuh sederhana aja dan buluk juga dan itu meme stylenya juga 10 tahun lalu itu Betul. kan, bukan meme style sekarang itu. Betul. Dan betul. selalu viral tai kan. Iya. Cuman gua Itu karena itu kayak hobi aja, kayak misalnya ada satu hal ya gue mima ya cekrek gitu. Tapi itu nggak akan gue jadiin endgame. Paling apa ya, nextnya apa ya? Ya bertahan aja lah, bertahan sekarang aja. kan udah bikin Dinasti Komedi Indonesia. Yes. Jadi keluar dari MLI bikin sebenarnya sekarang MLI lah yang Dinasti Komedi Indonesia. MLI yang lama tuh udah bukan MLI lagi ya. Iya, Bisa betul. dibilang gitu Bisa lah. dibilang gitu, tapi Karena Adri Muslim sama Ya. Coki masih di situ. betul. Sekarang gue di Dinasti Komedi Indonesia sama Muslim sama Adri sama ya udah kita bertiga doang. Itu apa tuh, manajemen atau apa? Sebenarnya ya rumahan aja. Oh. Ya kita IP lah, IP baru. Kita ya? bikin IP, kita bikin sebuah rumah di mana kita bisa menaruh etalase supaya bisa merawat. Jadi selain kita kerja di tempat lain juga kita ada di sini, gitu-gitu aja sih. Jadi sebenarnya. lu sekalian etalase lu berdua sambil gendong Adri gitu ya. Betul. Karena dia di CS, jadi CS. Coki Muslim CS. Tapi Adri itu there's something about Adri yang memang nggak tahu kenapa orang tuh dia terlupakan gitu loh Bang. Gua nggak tahu kenapa. Padahal harusnya dia lucu banget, tapi kayak mukanya, the way he carry himself kayak Jadi CS. jadi CS tuh anjing banget. Gua kadang- CS ya nih. gitu. Makanya gue Lucu. minta di carry juga nih sama lu nih. Ya mudah-mudahan lah Bang, jangan gitu lah, gue beban asu. Kalau kayak gitu gue beban. Tapi tadi udah gue bilang kan. Gue ya, sekarang pokoknya mau mengemis-ngemis engagement ke teman-teman lama nih beneran. anjing lah. Pengemis engagement gue kan, teman-teman lama udah pada sukses nih di dunia entertainmentnya. Ya. Gitulah. Sekalian ngetes ini juga, Apa? masih inget gua nggak aja? Oh aduh. Anjing di guilt trip. Anjing di guilt trip. Tagih hutang-hutang itu Pak Sem. Tagih hutang-hutang itu. Tapi yang kemarin itu Iya. gua kayak ngedibang lu itu bukan gara-gara hari ini. Ya memang gue iseng aja. Iyalah, Bang, Dan percaya memang gua. satu iseng dan memang gue nggak setuju dengan pendapat lu. Iya gitu. nggak apa-apa, sumpah dah. Gue tuh nggak apa-apa. Maksud gue kayak itu yang bikin rame sosmed tuh itu sebenarnya. Ya, tapi ya gue juga sangat ingin lu juga mendalami pendapat gue. Iya. Gue Marilah kita cari lucunya di skena yang sedikit ke kiri ini. betul. Tapi itulah netizen yang kemarin, tau nggak? Yang mana? Red cardnya Ferry Irwandi dibocorin itu Iya. satu, yaitu nggak beretika. Betul. Ya maksudnya kan dia kan lu tahu kan yang kasus itu
Gua Dia malah belum tahu. dia Bisa dikasih tahu nggak? dia nge-WhatsApp orang, Ya. pokoknya mengundang ke sebuah acara di kampus. Ferry Irwandi ngasih red card tuh 50 juta atau 40 juta Ya, untuk acara ya. kampus. Ya. Terus orang yang itu meng-capture WhatsApp-nya dipublish lewat salah satu manifest gitu. Gue juga nimbrung kalau mau Ya. ngundang gue gratis aja deh. Gue bilang gue ikut engagement lah. Tapi netizen itu gitu ya. Memang begitu, Bang. Netizen tuh gini, satu ya. Ya. Kalau lu bikin red card, wah mahal banget. Kalau lu nggak pakai red card, wah duit dari mana? Soros ya. Jadi Betul. sebenarnya lu maunya apa gitu? Susah emang. Susah banget. Gue juga nggak ngerti harus sampai sejauh apa. Nah, iya. Sampai sejauh apa kita gue juga nggak ngerti, makanya gue Tapi yang aneh dari lu ya, Ya. lu dengan segala kegilaan lu makan babi kurma dan sebagainya, tiba-tiba lu berada di sebuah project bersama Ferry Irwandi di Malaka tuh. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya itu Ferry yang ngundang. Dan waktu Ferry ngundang, reaksi gue tuh juga cuma satu. Gue bilang kayak, Fer, gue sih ayo-ayo aja. Apalagi kalau ini for the greater good gitu. Karena kan visi misinya Ferry ya jelas. Apa yang lo denger Ferry ngomong kenapa dia bikin Malaka dan ngajak orang lain, ya memang itu visi misinya gitu. Gue bilang selama visi misinya segitu for the greater good, gue juga pengen. Karena ibaratnya kalau Malaka nih mudah-mudahan bisa jadi CSR gue. Kayak bisa jadi CSR gue, biar kayak gue nggak terlalu gila atau gimana banget lah gitu. Bukan kamen ya, komik social responsibility. Betul. Jadi gue nggak terlalu gila atau gimana gitu. Terus tapi satu hal yang harus lo pahamin, Fer. Tapi kan itu kan berbanding terbalik atau bertolak belakang dengan manuver-manuver lu itu dia, sebagai coki. itu yang gue bilang ke Ferry. Tapi yang harus lo pahami, kalau gue masuk sini nanti lo jadi lebih repot ngejelasin kenapa lo pilih gue lo, daripada lo punya visi misi apa segala macam. Dan dia juga sebenarnya apa istilahnya bubble dia juga udah besar, nggak butuh lu sebenarnya. Betul. Tapi gue ingat banget Ferry pernah ngomong satu hal gini. Ini yang akhirnya gue juga ya udah, kalau emang lo yakin ya udah nggak apa-apa. Ferry pernah ngomong kayak, Cok, malah bukti bahwa gue bisa ngundang lo di project ini karena menurut gue selama ini kenapa yang seperti ini nggak pernah berhasil, karena kita terlalu eksklusif. Iya. Bukti gua mengundang Coki di 8 Agustus 2026 karena kita terlalu eksklusif. Anak abah. Karena Anak abah itu terlalu eksklusif. karena menurut gua Anies nggak perlu didesak, Anies perlu dipromokan sebenarnya. Iya. Betul menurut Karena gua. dia seterdesak apapun bisa punya bacotan loh. Bisa punya bacotan gitu. Gila tuh dia. Bisa punya jawaban lebih tepat. Dia bisa punya jawaban dan gua dia itu kalau hebat loh, hebat ibarat rapper, dia itu freestyle. ya, betul. Gue berapa kali Eminem aja kalah tuh freestyle. Gue berapa kali ketemu beliau dan gue harus mengakui bahwa beliau adalah salah satu orang terpintar dan salah satu orang Articulate lah terprofound dia. dan articulate yang gue temui dalam karir gue sebagai seorang podcaster. Dan gue kan give credit where it's due kan. Dan menurut gue Bang Jadi Anies bagus. sebenarnya Anies itu nggak perlu didesak ya. Betul. Perlunya dipromokan, Dia Pak. perlu jadi promo. Jadi 2009 tuh jangan desak Anies lagi, promo Anies. Promo Anies. Nanti Pak Anies yang joget-joget. Tapi dia 2024 udah coba joget dan nyanyi memang jelek sih. Berarti coaching Pak Anies kali. Iya. Tambah-tambah skill apa? Iya, betul. tambah-tambah skill. Skill menghibur. Nah, habis itu banyak juga tuh Bang. Jadi begitu gua ini ya Pak Anies tim ini Coki ini udah terbuka nih, asal red cardnya cukup. Loh, jangan gitu. Itu betul. Gua pernah ngobrol sama Ferry, banyak juga tuh begitu, apalagi pakai nama Malaka. Malaka betul Bang, Malaka itu Iya. namanya sakral sekali. Sakral sekali. Bahkan di antara orang-orang yang kiri itu, Yes. Malaka itu di atas gitu. Betul. Dia di atas DNID musuh gitu. Betul. Habis itu banyak banget tuh banyak yang ngomong kayak kenapa ada Coki, kenapa ada Coki, lu mencederai kesakralan Malaka. Yang 8 Agustus ini pun Iya. kenapa ada Coki? Nah, tapi abis itu gue tuh cuma pengen bilang kayak ya itulah alasannya kenapa Malaka. Tapi kan orang tahu Malaka itu karena Malaka formasi yang sekarang Iya. kebanyakan. Ya. Dan sekarang gue rasa Malaka juga kalau ditanya dia pengen pesannya nyampe dong. Betul. Bukan pesannya disimpan di buku dan dijagain sama fansnya kayak Gatekeeping lah. sama gatekeeping. Gue rasa siapapun pemikir-pemikir yang hebat di dunia pengen pesannya nyampe sebenarnya. Bukan ditaruh di library, dikunci dan habis itu dibilang hanya orang terpilih. Ini kan bukan Tom Samcong dan
yang mengambil ke sana gitu. Dan itu pun pada akhirnya kan waktu Tom Samcong ke sana ngambil kitab suci kan Iya. disebarin lagi gitu loh maksud gua. Berarti Ya, lu Tom Samcongnya. Iya, gua mungkin ini patkainya kali. Gua patkainya kali. Oke, kalau gitu kita sudah bisa bikin partai di 2029. Partai Butong. Atau Kaipang. Betul. Betul, karena kan kalau kita main ngomongnya demokrasi kan game of popularity ya. Ya itu sebenarnya yang sangat disayangkan. Itu Menurut lo itu it's a good thing or it's a bad thing? unfortunately dan fortunately-nya di situ. Ya, true. True. Karena kalau kita balik ke monarki juga itu mengerikan. Iya. Mengerikan. Ini sistem yang nggak sempurna, tapi yang paling baik di antara sistem yang nggak sempurna sih menurut gua. Panjang sih perjalanannya. Betul. Maksudnya untuk menuju kesempurnaan itu ada money politik, ada apa yang Betul. itu harus diperangi gitu. Betul. Sehingga dengan money politik itu orang bisa bayar red cardnya Coki dengan begitu mahalnya. Lo kok ke situ lagi. Tapi gue tuh sering banget tuh, gue juga sebenarnya gue nggak setuju money politik bang, tapi gue juga kayak nggak suka kalau misalnya orang yang money politik juga terlalu dijelek-jelekin sama yang nggak money politik gitu. Karena menurut gue juga pada akhirnya kan mereka juga yang sebel tuh di sosmed tuh kayak mereka nih orang yang kena money politik, terutama yang di daerah-daerah tertentu ya. Mereka nih pemilih nggak rasional. Menurut gue mereka rasional tapi bukan kritis. Iya. Mereka rasional tapi nggak kritis gitu. Ya tinggal gimana dibikin environmentnya caranya supaya. Di daerah gua itu di Karo. Ya, bahkan ini kejadian nyata nih. Ada seorang menantu jadi anggota DPRD. Bahkan mertuanya pun tidak menusuk dia. Karena dia nggak dapat amplop dari menantunya. Ngapain kau tusuk aku? Mending aku tusuk itulah katanya. Waduh. Mana amplopmu? Bukan gitulah tulang. Meritokrasi masih jauh itu. Iya. Meritokrasi Artinya itu ya jauh. masih jauh gitu. Masih jauh. Kalau gue bilang segini sih, money politik itu memang harus diberantas. Kalau menurut gue, Memang. cost of politik yang nggak bisa dihindarkan. Yes, Misalnya true. karena bayar influencer kayak lu itu kan sebenarnya bukan money politik. Gue salah Betul. tadi itu lebih ke cost of politik. Tetapi gara-gara itu jadinya harus setiap orang-orang yang berkontestasi akhirnya harus punya sponsor oligarki akhirnya. Pada akhirnya ya nggak tahu itu kan hate the game don't hate the player pada akhirnya. Zeda. Susah. Susah itu susah cok. Susah. Gimana nih Menteri Kegelapan yang Saya terakhir? sebagai yang paling tulus nih di Iya. antara semua ya. Saya sih tetap Tapi dua. dia tuh paling periode. anjing loh. Dia tuh nggak ada red card, nggak ada apa. Tapi costnya adalah Ya dia old dunia- money. Ya terlepas dari itu dia costnya adalah dunia harus terbakar cuy. Anjing banget joker cuy. Enggak men, itu memang harus kan untuk bangkit kembali itu harus harus Betul. tumbang dulu. Dia tuh sebenarnya kalau di game, Burung Phoenix. iya Burung dia Phoenix kalau di itu RPG benar. itu chaotic evil dia sebenarnya. yang penting harus nyungsep dulu Pak Saib. Nanti Betul. chaotic good Masalah- sebenarnya kan for Oh the iya good lo of all chaotic mankind, good. iya. Lo chaotic good lo. Masalahnya kalau chaotic Iya. ya, aset dia masih ada di daerah seputaran Kebayoran Baru Menteng gitu. Anda kan kalau Anda lain-lain tuh bawa nama Malaka tuh Tan Malaka, kalau saya mewakilinya Selat Malaka saja. Betul. Jadi kalau kenapa-napa lewat situ. Betul. Lebih baik selatnya memang. Tetapi ya artinya kalau gua nih ya, Iya, Bang. dulu sebenarnya gini, gua kenapa pilih 01 dan gua aktif mempromosikan 011 itu karena menurut gua untuk mengganti penguasa itu ada beberapa cara. Ya. Bisa dengan revolusi. Ya. Nah, cara yang paling mudah dan paling ada toolsnya yaitu pemilu. Ya. Itu adalah cara yang ada dan disediakan dan legal untuk mengganti penguasa. Karena gue bukan Che Guevara gitu yang Betul. bisa melakukan revolusi, itu aja sesimpel itu. Iya, nggak apa-apa. Itu kan cara legal kan, Iya, cara iya. legal. Iya, Tapi betul. kan sebenarnya gue pengennya Prabowo juga berhasil. Pengen gue dolar ke 16.500 lagi, gue pengen. Gitu. Iya. Karena patokan APBN di situ gitu loh. Artinya Betul. kalau Prabowo berhasil, Gibran berhasil 2 periode nggak masalah gue mah. Iya. Mungkin bagi Anies masalah ya. Kalau bagi gue nggak masalah karena gue akan terus berbisnis, Iya, sekarang mulai jualan tiket lagi gitu. Iya. Itu mempengaruhi semuanya soalnya. Iya, pengaruh. Kan Dukung, lu makanya dukung. Dukung. Tapi kalau nggak bisa, Tapi kalau kayak gitu saya gue nggak- ganti gitu loh. Iya. Kalau didukung sampai dia berhasil, saya juga pusing juga kan, tidak masuk ke era yang saya dambakan. Nah, orang sakit nih. Tapi gue mikir ya tadinya dia itu bener-bener
main-main ternyata lama-lama gue bergaul sama dia, ini serius nih kayaknya nih orang nih. Serius pengen Itu makanya Kayak udah komedinya dia. dibilangin. Udah Makanya dibet- komedinya dia itu adalah satu karena emang lucu kontennya. Terus gue juga ngeliat banyak orang yang genuinely kayak iya ya kan ini harus begini. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya emang anjing. Makanya gue suka banget Itu Kementerian kayak- Kegelapan tuh. apa? Kayak itu dulu mungkin ya. Apa? Andy Kaufman itu ya mungkin dia nih ya. Oh iya, Andy Kaufman. Paling deket dengan Andy Kaufman nih dia nih. Bener. Yang dia bikin spesial, tau nggak Betul. Andy Kaufman nih terakhirnya? Jadi Andy Kaufman bikin spesial. Spesial pertama berhasil pecah, Iya. spesial kedua cuma dibacain puisi sama dia. Orang-orang ngantuk anjir. Terus diwawancara kalau nggak salah masih Johnny Carson belum. Iya. Lu kenapa sih? Lu bikin spesial yang kedua orang udah sold out tiket lu malah baca puisi. Iya. Lah, lu bayangin ya, tiket gue sold out. Terus orang datang dengan ekspektasi lucu, gue bacain puisi. Itu kan lucu. Lu berani gak kayak gitu, Cok? Enggak sih gue. Belum, berarti lu belum segila itu. Belum segila itu Itu gue. gila dia. Gila Sengaja ngebom, Iya. orang pulang. Iya. Itulah punchline-nya katanya. Ayo kita Gua belum bikin. segila gitu. Nantilah. Nantilah. Lu bikin di Indonesia Arena sold Iya. out, lu Iya. kayak gitu. Itulah punchline-nya. Punchline gak orang Punchline sih. Tapi nanti kita spesial show selanjutnya nggak akan ada yang beli lagi anjir. Ya itu kan sebenarnya pensiun plan aja. Oh iya pension plan. Belum lagi dituntut gitu. Males banget. Ya enggak lah. Hah? Show-nya tetap ada, hanya lu baca puisi. Iya sih. Kita bilang special show tapi kita nggak specify itu Iya, tentang nggak akan lucu. dituntut. Benar. Berarti Cuman, belum seberani Andri Kaufman. Kenapa saya harus seberani itu tidak ada kepentingan. Udah capek sekarang makin capek. Udah capek cu. Yang penting mah duit lah ya. Iyalah yang penting duit dan Jadi- stabil aja negara. Oh iya kan? Mudah-mudahan. Betul. Itu gua juga setuju sih itu. Hanya kalau menurut gua sekarang menuju kehancuran dan gua nggak pengen itu, makanya Ya. gua pengen Prabowo turun tuh ada Ya. alasannya gitu. Atau minimal 2009 diganti. Iya. Terus lu ada rencana kuliner juga kayak si si Muslim bikin kuliner gitu. Enggak kayaknya gue tuh sebenarnya kalau ada pekerjaan impian gue bang ya mengcoaching para pejabat negara untuk ngomong aja Oh, public speaking. public speak karena Kalau gua sih Tapi kayak sekarang lebih butuh diajarin buat diem dulu sih Iya. dibanding ngomong. lo tau ini nggak Detektif Conan yang Hops, nge-bius gitu. gue ngerasa tuh harusnya ada tim yang nge-bius jadi Nge-bius. setiap Terus menteri yang mau ngomong lu, ngomong dibiusnya udah diem aja udah jangan ngomong udah menurut gue kalau gua bahkan gua butuh ada menteri yang di Charlie Kirk kan. Kesel anjing. Iya maksud gue kan kayak di situ kalau lo memang udah nggak bisa solve the problem, at least lip service lah. Ya. Ini lip service-nya juga Iya. ngawur, nggak bisa. Maksud gue kayak lo kok semuanya nggak bisa. Maksud gue nggak bisa kerja, at least udah ngomong. Nah, itu gua setuju sih lu kalau Iya. lu ke dalam terus ngajarin public speaking gitu. Tapi lip service. Ngajarin ngomong ya. Iya, Kalau gua ngajarin pengen lu ajak gua biar gua Iya. bisa ngajarin mereka mikir. Satu-satu dulu bang. Yang ngomong dulu aja. Oke deh. Siap bang, thank you ya udah Makasih diundang. banget, makasih Sama-sama. banget, Coki, Terima kasih ya. banyak bang, terima kasih. Teman-teman, Sama-sama. ternyata Coki nggak separah yang kita sangka. Sampai ketemu lagi di Talk of Life berikutnya. Bye. Bye.